Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Allah SWT mengatakan Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min. Ini maksud dengan mukmin ada dua makna. Makna yang pertama bahwasanya Allah SWT akan memberikan keamanan bagi orang yang berhak untuk tidak diazab. Ini adalah makna yang pertama. Al-Mu'min maksudnya adalah memberikan keamanan kepada siapa? Kepada orang yang tidak berhak untuk diazab. Seperti orang-orang yang beriman yang mereka diberikan keutamaan oleh Allah SWT sehingga tidak diazab dengan sebab dosanya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya orang yang beriman yang memiliki dosa di hari kiamat, maka Allah SWT kalau Allah mengendaki maka Allah akan mengadabnya, dan kalau Allah mengendaki maka Allah tidak mengadabnya. Maka Allah SWT memberikan keamanan kepada orang yang memang tidak berhak untuk diazab. Atau maksudnya adalah memberikan keamanan kepada orang yang beriman secara umum, karena mereka seandainya diazab tidak akan kekal diazab di dalam neraka. Maka Allah SWT memberikan keamanan kepada mereka sehingga mereka tidak kekal diazab di dalam neraka. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah musaddiq. Al-mu'min maksudnya adalah membenarkan. Ya, sebagaimana orang-orang yang beriman, kenapa mereka dinamakan orang-orang yang beriman? Karena mereka percaya, karena mereka membenarkan. Kenapa dinamakan demikian? Karena Allah SWT dialah yang membenarkan Rasul-Rasulnya, menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam menyampaikan risalah Allah SWT. Allah SWT mengatakan wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul, para nabi. Mereka tidak berdusta atas apa yang mereka ucapkan. Maka ini ada dua makna di dalam nama Allah SWT Al-Mu'min. Kemudian Allah SWT mengatakan Al-Muhaimin. Yang dimaksud dengan Al-Muhaimin adalah yang memiliki kekuasaan, dan dialah Allah SWT yang memiliki hukum terhadap yang lain. Inilah yang dimaksud dengan Muhaimin. Allah SWT yang memiliki kekuasaan, melakukan di dalam kekuasaannya apa yang dia kehendaki, dan Allah SWT memutuskan di dalam kekuasaannya apa yang dia kehendaki. Sehingga dialah Allah SWT Al-Muhaimin, melakukan apa yang dia kehendaki dan memutuskan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sehingga seorang muslim ketika dia menyadari bahwasanya Allah SWT dialah Al-Muhaimin, semakin tunduk kepada Allah SWT. Karena Allah SWT dialah yang menguasai dirinya. Tidak mungkin dia bisa keluar dari kekuasaan Allah SWT. Oleh karena itu dia semakin taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Dan Allah SWT dialah yang memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sehingga menjadikan seseorang ridha dengan takdir Allah, ridha dengan apa yang Allah putuskan. Karena dia adalah seorang hamba yang diatur, dialah seorang hamba yang dikuasai. Allah SWT dialah yang menguasai, yang muhaimin atas seluruh makhluknya. Kemudian Allah SWT mengatakan Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Dialah Allah SWT yang Al-Aziz. Jadi maksud dengan Al-Aziz adalah yang mengalahkan seluruh yang memiliki kekuatan. Siapapun di bumi ini yang dia memiliki kekuatan, memiliki pasukan, dia memiliki kepintaran, maka enggak mungkin dia bisa mengalahkan Allah SWT. Dialah Allah SWT Al-Aziz. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah SWT. Bagaimanapun usaha mereka, bagaimanapun makar mereka, Allah SWT dialah yang akan memenangkan. Dan Rasul-Rasulnya mereka lah yang akan menang. Dan orang-orang yang beriman mereka lah yang akan menang. Dialah Allah SWT Al-Aziz. Allah SWT mengatakan Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah memutuskan, Allah telah menetapkan, sungguh akulah yang akan menang dan juga para Rasulku. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kuat dan dialah yang maha perkasa. Ini menumbuhkan di dalam hati seseorang atau orang yang beriman ya sifat raja, semangat di dalam berdakwah, dan tidak tertipu dengan kekuatan-kekuatan dan juga makar
musuh-musuh Allah SWT. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah menjadikan engkau tertipu gerak-gerik orang-orang yang kafir di permukaan bumi. Ya, dengan kekuatan media mereka, dengan kekuatan pasukan mereka, jangan kita tertipu. Allah SWT dialah Al-Aziz, dialah yang maha mengalahkan seluruh kekuatan yang ada di permukaan bumi. Meskipun mereka bersatu, meskipun mereka berkumpul untuk menghancurkan orang-orang yang beriman, niscaya mereka tidak akan bisa. Maka ini menjadikan seseorang semakin bertawakal kepada Allah SWT. Al-Jabbar, dan dialah Allah SWT Al-Jabbar, yang artinya adalah bisa diartikan yang memaksa atau yang menambal, atau juga bisa diartikan tinggi, itu maha tinggi. Yang pertama adalah Al-Jabarut, yaitu dialah Allah SWT yang maha kuat, yang maha besar, atau yang semakna. Dan bisa diartikan Al-Jabbar di sini adalah yang menambal. Maksudnya adalah betapa banyak orang yang Allah SWT berikan mereka pertolongan, dia dalam keadaan terpatahkan, dia dalam keadaan kekurangan, kemudian Allah SWT menambal kekurangan tadi, memberikan dia pertolongan, memberikan dia jalan keluar. Bisa juga diartikan Al-Jabarut di sini adalah Al-Ulu, yaitu yang memiliki ketinggian. Ini disebutkan oleh para ulama ya ketika mereka memaknai nama Allah SWT Al-Jabbar. Dan ini adalah nama di antara nama-nama Allah SWT, dan Al-Jabbar adalah di antara nama Allah SWT yang memiliki kandungan sifat-sifat kesempurnaan. Dan di antara maknanya adalah seperti yang tadi kita sampaikan. Bisa juga maknanya adalah dari kata Al-Jabr, yaitu menambal, atau bisa artinya adalah Al-Azamah, yaitu yang maha besar, atau bisa diartikan yang maha tinggi. Baik. Kemudian Al-Jabbarul Mutakabbir, Allah SWT dialah yang maha sombong, yang memiliki kesombongan. Maka ini adalah di antara nama Allah SWT. Dan dialah Allah SWT yang berhak untuk sombong, karena memang dialah yang hak, dialah yang memang yang akbar, yang maha besar. Dialah Al-Azim, Al-Kabir, dialah yang maha segala-galanya. Maka dialah yang berhak untuk menyombongkan diri. Adapun manusia, maka tidak berhak dia untuk menyombongkan dirinya. Dan Allah SWT telah mengharamkan yang demikian. Karena Allah SWT telah mengatakan di dalam sebuah hadis, Al-Kibriya'u ridai wal-'azamatu izari. Kesombongan itu adalah pakaianku, wal-'azamah, dan kebesaran ini adalah izari. Maka tidak boleh seseorang memiliki sifat sombong. Dan disebutkan dalam hadis, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar atau seberat semut. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga. Diharamkan bagi seorang manusia untuk menyombongkan dirinya. Adapun Allah SWT, maka dialah Al-Mutakabbir. Sebagian ada yang mengatakan boleh kita untuk sombong kepada orang yang sombong. Mengatakan at-takabbur 'alal mutakabbir jaiz. Kita katakan ini enggak boleh yang demikian. Bagaimanapun seseorang tidak boleh dia menyombongkan dirinya meskipun kepada orang yang sombong. Dan ini bukan ucapan Nabi SAW. Dan yang benar ya, bahwasanya kita tidak boleh sombong kepada siapapun, meskipun itu kepada orang yang menyombongkan diri kepada kita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.